warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Andri Putri akan menjelaskan mengenai pokok-pokok dalam Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Arab yang berbentuk jamak dari kata qara'ah, yara'u, dan Qur'anan yang berarti bacaan atau bacaan yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa mukjizat untuk disampaikan secara mutawatir kepada umatnya melalui perantara Jibril. Al-Quran memiliki kandungan yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk memformulasikan isi kandungan Al-Quran secara terperinci dan mendetail. Akan tetapi, walaupun Allah telah menegaskan keluasan isi kandungan Al-Quran, bukan berarti kita tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, Al-Quran telah dihitabkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Kemudian ada 6 pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada di bidang akidah, yang merupakan kandungan Al-Quran yang berasal dari kata akadah, ya akidu, dan akidatan. Berarti simpul, ikatan, perjanjian, ikatan dan kokoh. Setelah kata-kata tersebut menjadi akidah berarti keyakinan. Berarti akidah merupakan keyakinan kita, dan di dalam Al-Quran mempelajari akidah-akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada bidang syariah, adalah berupa norma-norma agama yang ditaati berkaitan dengan tingkah laku individual dan kolektif. Yang ketiga ada bidang akhlak, yaitu menunjukkan perangai secara konseptual. Pengertian akhlak dikemukakan oleh para ulama, antara lain dari Ibnu Maskawi mendefinisikan akhlak sebagai kondisi jiwa. Kemudian ada Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai mental tertanam dalam jiwa seseorang. Secara umum, sejarah adalah semasa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, maupun gejala alam. Pemberian contoh kisah umat terdahulu beserta akibat yang dialami bagi orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di bidang impact, Al-Quran mengandung informasi tentang masalah ilmu pengetahuan. Ada sekian kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong manusia untuk melakukan observasi dan penelitian untuk menguatkan iman dan kepercayaan kepadanya. Dan akhir, bidang filsafat merupakan jenis pengetahuan yang memberikan kesatuan dan sistem ilmu pengetahuan melalui pengujian kritis terhadap dasar-dasar keputusan, prasangka, dan kepercayaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pokok-pokok kandungan di dalam Al-Quran. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Judul makalah pokok-pokok kandungan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah SAW yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penuntut para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah serta ditutupi dengan surat An-Nas. Yang kedua, kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi pesan-pesan ilahi
risalahan ilahinya untuk umat manusia, disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan tersebut tidak berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan rasul-rasul lainnya. Sampai kepada Nabi Isa, riala itu adalah metauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Al-Quran tidak berbeda dengan konsep ketuhanan agar diajarkan oleh Rasul yang pernah Allah utus di dunia. Yang ketiga, pokok-pokok kandungan Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Akidah. Akidah dari segi bahasa etimologi berasal dari bahasa Arab. Akad yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqin, keyakinan, dan al-jamud, penetapan. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama sendiri adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntutnya pada rasul-rasul. Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadikan ketetapan hari seorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Ada beberapa dalil tentang akidah, yaitu dalil al-kim. Dalil ini dapat apabila hasil keputusan dipandang manusia atau logis dan sesuai dengan perasaan, tetua yang dapat menimbulkannya keyakinan, dan dapat memastikan adanya iman yang dimaksud. Dengan menggunakan akal, manusia merenungkan dirinya sendiri dan alam semesta, yang dengan ia dapat menghilangkan bahwa dia balik semua itu terdapatannya. Yang kedua, akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khulukul ataupun khulkun. Khulkun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati. Yang tersimpan dalam hati sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Khulul artinya perbuatan lahir. Menurut istilah akhlak artinya tidak laku lahirin yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seorangnya, menciptakan hati seseorang menciptakannya. Hubungan baik antar pribadi dengan pribadi yang lain. Yang ketiga, sejarah. Istilah sejarah adalah terjemahan dari kata Tariq, bahasa Arab, the history, bahasa Inggris. Semua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu historik, yang berarti ilmu. Historik digunakan untuk menjelaskan mengenal gejala-gejala manusia dalam urutan kronologis, sedangkan secara terminologi Nurul Al-Magrizik membatas sejarah ialah memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Dan presentasi dari saya, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Megawati, NIM 2201K10021 dari kelas 1A akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pokok Kandungan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar, sedangkan dari kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u qur'ana, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Adapun beberapa pengertian Al-Quran menurut para ahli.
Yang pertama, menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril SAW, ditulis pada mazhab kemudian disampaikan kepadanya. Kita secara mutawatir membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah serta ditutupi dengan surat An-Nas. Yang kedua adalah akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata hulukun atau hulukun. Hulukun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati yang sangat halus, sulit diketahui oleh orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Sedangkan hulukun artinya perbuatan-perbuatan pada lahir. Yang ketiga adalah sejarah. Definisi sejarah lebih umum adalah semasa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi maupun gejalanya. Yang keempat adalah syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata sir'ah atau syariah, yang berarti jalan yang jelas atau al-tariq al-wadli. Dalam arti luas, syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma agama agar ditaati. Iptek, Al-Quran mengandung informasi tentang masa ilmu pengetahuan, paling tidak ada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan sekian kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran bertujuan untuk menunjukkan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pendorong manusia untuk melakukan observasi dan penelitian untuk menguatkan iman dan kepercayaannya kepadanya. Yang keenam adalah filsafat. Menurut Bertrand Russell, filsafat merupakan jenis pengetahuan yang memberikan kesatuan dan sistem ilmu pengetahuan melalui pengujian kritis terhadap dasar-dasar keputusan, prasangka, dan kepercayaan. Muhammad Yusuf Musa menuliskan bahwa karakter dasar Al-Quran itu adalah mengajak manusia untuk berfilsafat. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan manusia seluruh alam yang tidak dapat diragukan kebenarannya dan berlaku sepanjang zaman, baik pada masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi Al-Quran berisi pesan-pesan ilahi atau risalah ilahiyah untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Septiana, NIM 220110009. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Yaitu Al-Quran adalah kitab suci kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan ke bumi selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pokok-pokok kandungan Al-Quran yang pertama yaitu ada akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Akidah adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua yaitu syariah. Syariah yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah,
akidah, dan muamalah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu hukum i'tikadiyah, hukum-hukum moral atau akhlak, hukum-hukum amaliyah. Hukum i'tikadiyah yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Hukum-hukum moral yang kedua yaitu hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Hukum amaliyah tersebut secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hukum-hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah Al-Quran disebut Kasharul Quran. Kisah atau sejarah Al-Quran merupakan salah satu metode menyampaikan pesan moral dan spiritual yang mampu menggugah jiwa manusia agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan sebagai pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Unsur kisah di dalam Al-Quran meliputi yang pertama yaitu pelaku atau al-syaksi, yang kedua peristiwa atau al-hadisah, dan yang ketiga yaitu percakapan atau huwar. Kisah dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3, yaitu kisah para nabi yang memuat dakwah mereka kepada kaumnya. Yang kedua, kisah yang berkaitan dengan kejadian umat terdahulu dan tentang orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Dan yang ketiga yaitu kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti perang Badar dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu iptek. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam surat yang terdapat dalam Al-Quran, banyak yang menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kedokteran, farmasi, pertanian, dan astronomi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Yang keenam yaitu filsafat. Menurut Bertrand Russell, filsafat merupakan jenis pengetahuan yang memberikan kesatuan dan ilmu pengetahuan melalui pengujian kritis terhadap dasar-dasar keputusan, prasangka-prasangka, dan kepercayaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa berfilsafat adalah berpikir tentang sesuatu secara sistematis dan radikal. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai menemukan jawaban atau hakikat kebenarannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Farida Aulia Nurhawani, kelas 1A, Prodi PIAUD, dengan NIM 220110006. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pokok Kandungan dalam Al-Quran. Pokok yang pertama itu adalah kandungan Al-Quran tentang akidah. Akidah adalah masalah yang sangat prinsipil dengan agama Islam. Akidah Islam adalah tauhid, yang artinya mempercayai bahwa Tuhan Allah itu Esa. Oleh karena itu, Islam juga disebut sebagai agama tauhid.
A. Secara etimologi, kata akidah diambil dari kata dasar, yaitu aqada, yang berarti ikatan. Yang B. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa yang menjadi suatu kenyataan teguh dan kokoh. Akidah juga adalah suatu ilmu yang mengajarkan adanya suatu kepercayaan yang wajib untuk dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Yang kedua, kandungan Al-Quran tentang iptek. A. Pengertian iptek. Ilmu dalam bahasa Arab, ilm berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Ilm menurut bahasa berarti kejelasan. Karena itu, segala kata yang berbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Misalnya, ilm, ulmat, a'lam, alamat, dan sebagainya. B. Pandangan Islam tentang iptek. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asal sebagai segala sesuatu ini mudah termasuk segala apa yang disajikan oleh pembagian peradaban, semua tidak ada yang haram kecuali terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti, karena Islam bukanlah agama yang sempit. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Bagi ilmu Al-Quran adalah inspirator. Maknanya bahwa Al-Quran banyak terkandung dengan teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mengetahui fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Yang ketiga, kandungan Al-Quran tentang akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulq yang berarti tabiah dan watak. Secara terminologi, Ibnu Miskawayh, akhlak suatu kondisi jiwa yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan yang mendalam. Yang keempat, kandungan Al-Quran tentang sejarah atau kisah masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibadah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibadah tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya, kandungan Al-Quran tentang syariah. Berasal dari kata syir'ah atau syariah yang berarti jalan yang jelas. Dalam arti luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma agama agar ditaati baik secara individual maupun kolektif. Syariah dalam arti luas diidentik dengan ad-din yang berlaku untuk umat-umat Nabi terdahulu. Dalam arti sempit, syariah atau orang yang menyebut dengan istilah fikih yakni hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah mengatur tingkah laku manusia meliputi ibadah, muamalah, dan ukbah. Ibadah berfungsi sebagai manifestasi manusia bersyukur kepada Allah dan berfungsi sebagai realisasi dan konsekuensi manusia atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Salamah dari kelas 1A.
Saya dari kelompok 4 dengan judul makalah Pokok Kandungan di dalam Al-Quran. NIM saya 221110022. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini merupakan intisari atau pokok-pokok ajaran di dalamnya. Nah, yang salah satu pokoknya yang pertama adalah akidah. Nah, akidah secara bahasa diambil dari kata akada yakidu, akdan akidatan, yang berarti simpul atau perjanjian atau ikatan yang kokoh. Nah, secara istilah menurut Hasan Al-Banni, akidah merupakan keyakinan di dalam hati yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, akidah mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ilahiyat. Nah, ilahiyat ini membahas tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan Allah. Nah, adapun nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah mendidik, memelihara, dan yang memiliki. Nah, terus yang kedua adalah nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Rasul, Nabi dan Rasul. Nah, seperti mukjizat dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ruhaniyat, yang membahas tentang alam atau alam metafisik, yang seperti tentang malaikat, jin, syaitan, dan lain sebagainya, hal-hal goib. Nah, terus yang terakhir adalah sam'iyat. Sam'iyat merupakan penjelasan tentang sesuatu yang diketahui atau yang melalui as-sama atau pendengaran yang berdasarkan dalil naqli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, seperti surga, neraka, alam kubur atau alam barzah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah syariah. Syariah berasal dari kata syir'ah yang biasa disebut syariah, yang berarti jalan yang lurus. Nah, dalam artian luasnya, syariah merupakan seluruh ajaran Islam yang berbentuk norma-norma yang harus ditaati. Nah, baik berkaitan dengan tingkah laku secara individu ataupun secara kolektif. Nah, syariah ini dalam pengertian luasnya berupa ad-din, identik dengan ad-din atau agama yang berlaku untuk umat-umat Nabi yang lainnya. Nah, seperti Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtanibu ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatnya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkan agama atau keimanan dan ketakwaan. Nah, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Nah, dalam konteks pembagian kandungan Al-Quran ini, yang dimaksud syariah adalah arti sempit, atau orang menyebut dengan istilah fikih, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara dan pengaturan tingkah laku manusia yang meliputi ibadah, muamalah ataupun akidah. Nah, lalu kandungan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak secara terminologi berasal dari kata khuluq, yang berarti tabiah atau tabiat atau watak. Nah, dalam bahasa Inggris sering disebut karakter. Akhlak ini yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan masyarakat atau keluarga ataupun dengan Allah sang penciptanya. Nah, lalu yang keempat adalah sejarah. Nah, sejarah ini yakni menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu untuk dijadikan pelajaran untuk umat-umat yang sesudahnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ilmu pengetahuan dan teknologi ini gunanya untuk memajukan atau mengembangkan atau guna untuk memajukan manusia yang akan datang.
Terus yang terakhir adalah filsafat. Nah, filsafat ini yakni memberikan kesatuan dan sistem ilmu pengetahuan melalui penguji kritis terhadap dasar-dasar keputusan, prasangka dan kepercayaan. Nah, dalam seperti yang kita presentasikan tadi, dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang alam semesta, sedangkan 40%-nya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, terus tarikh, akhlak, dan kisah-kisah teladan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Putri Mentari. Saya dari kelas 1A PIAUD, NIM 2201100026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Isi Pokok Kandungan Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab atau yaitu bentuk jamak dari kata benda masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u qur'ana yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya yang secara mutawatir lewat perantaran malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Berikut ini pengertian Al-Quran menurut beberapa ahli. 1. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaran malaikat Jibril, yang ditulis pada mushaf untuk disampaikan kepada umat manusia. Secara mutawatir, membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Dr. Sabuni As-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah sebuah ibadah. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Kandungan dan isi Al-Quran. Al-Quran berisi pesan-pesan ilahi atau risalah ilahiyah untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan ini tidak berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
dan rasul lainnya sehingga sampai kepada Nabi Isa. Risalah ini adalah mentauhidkan Allah. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Al-Quran tidak berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Rasul yang pernah Allah utuskan di dunia ini. Hanya saja persoalan hukum dan syariat sajalah yang selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di mana Nabi itu diutuskan. Pokok-pokok dan isi kandungan Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek kehidupan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat terdapat di dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran. 1. Akidah. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada diri seseorang yang telah mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam Islam sendiri adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutuskannya para Rasul. Berikut ini dalil-dalil tentang akidah. Yang pertama, dalil akli. Dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya dipandang masuk akal atau logis dan sesuai dengan perasaan. Tentunya yang dapat menimbulkan adanya keyakinan dan dapat memastikan adanya iman yang dimaksudkan. Dengan menggunakan akal, manusia merenungkan dirinya sendiri dan alam semesta, yang dengannya ia dapat melihat bahwa di balik semua itu terdapat adanya Tuhan pencipta yang satu. Yang kedua, dalil naqli. Dalil naqli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran, dan dalam hal ini landasan hukum akidah yang bersumber dari Al-Quran antara lain Surat Al-Ikhlas ayat 1-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang kedua, ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Di dalam syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya tetap sama. Berikut ini definisi ibadah, antara lain: 1. Ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang digarisbesarkan melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tundukan yang paling tinggi, disertai dengan rasa kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencakupi seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun batin.
Yang ketiga, akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata kulukun atau kulkun. Kulukun artinya budi, yaitu sesuai yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui oleh orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Sedangkan kulkun artinya perbuatan lahir. Menurut istilah, akhlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dengan orang lain. 4. Hukum. Secara garis besar, hukum diperbincangkan dalam Al-Quran meliputi 2 hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang ketentuan hukum-hukum. Antara lain, terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa, yang artinya, sesungguhnya kami telah memutuskan menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu pengetahuan adalah salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata lainnya ia disebut lebih dari 744 kali. Yang keenam, sejarah. Sejarah adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam. Definisi ini memberi pengertian bahwa sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau yang terjadi pada manusia dengan segala sisinya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai isi pokok kandungan Al-Quran. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.